Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2, subtema 4, tema 3A, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ayo membaca. Pada halaman 124 Bahasa Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan besarnya batang serta banyaknya daun. Pertumbuhan tumbuhan terjadi dari sejak berupa bibit hingga tumbuhan mati. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tumbuhan hanya terjadi ketika dewasa. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan alami antara lain biji dan tunas. Contoh perkembangbiakan buatan antara lain dengan cara stek dan mencangkok. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Ada perkembangbiakan alami dan buatan. Yang alami contohnya adalah dengan biji. Contohnya, tanaman yang berkembang biak dengan biji adalah mangga, jagung, padi, kacang tanah. Yang kedua, dengan tunas. Contohnya pada tanaman pisang, bambu, dan tebu. Yang ketiga, dengan umbi. Contohnya pada tanaman kentang, talas, dan jahe. Dan yang terakhir ada dengan spora. Contohnya pada tanaman paku, lumut, dan jamur. Nah, yang kedua, perkembangbiakan buatan. Ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara cangkok. Contohnya pada pohon rambutan dan jambu. Yang kedua dengan cara stek. Contohnya pada singkong, tanaman singkong ya. Yang terakhir dengan cara merunduk. Contohnya pada tanaman stroberi, melati, dan sirih. Nah, kita lanjutkan ke halaman 124. Ayo pahami dan jawab. Lengkapilah kalimat rumpang berikut dengan benar. 1. Pertumbuhan tumbuhan dapat dilihat dari bertambahnya titik-titik tumbuhan. Ukuran tinggi dan besarnya batang tumbuhan. Nomor 2. Perkembangan tumbuhan dapat dilihat dari munculnya bunga, ya. Tumbuhan yang berkembang itu kan berkembang ketika dewasa, tadi sudah dijelaskan ya Kak, yaitu ketika munculnya bunga. Dia sudah siap untuk berkembang biak, biasanya seperti itu ya. Setelah berbunga, lalu tumbuhan tersebut akan berbuah ya. Nomor 3. Pertumbuhan tumbuhan terjadi sejak berupa bibit hingga tumbuhan mati. Yang nomor 4. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Nomor 5. Perkembangbiakan buatan terjadi dengan bantuan manusia. Nah, Kakak bisa tulis jawabannya di buku paket Kakak ya. Kita akan melanjutkan ke halaman 126. Di sini Ibu hanya akan menjelaskan. Ayo membaca. Karya seni mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan benda tertentu yang sengaja dipotong-potong. Kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni mozaik adalah kertas warna-warni, kain, kaca warna-warni, dan daun-daun
kering. Nah, ini adalah contoh hasil karya seni mozaik ya Kak ya. Selanjutnya, pengantar halaman 128 matematika. Sebelum kita ke halaman 128, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pembagian bilangan. Coba kakak kumpulkan 20 butir kacang merah atau biji jagung atau yang lainnya ya, sebanyak 20. Kita akan belajar melakukan pembagian dengan menggunakan biji-bijian. Bila 20 biji kacang dibagi ke dalam 2 kelompok, berapa banyak biji kacang pada tiap kelompok? Nah, perhatikan cara penyelesaian berikut ini ya Kak. Nah, kejadian di samping dalam matematika ditulis sebagai berikut, yaitu pengurangan berulang oleh bilangan 2 sebanyak 10 kali. Maka 20 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, sampai 10 kali sama dengan 0. Ya, pengurangan berulang sampai tidak tersisa disebut dengan pembagian ya Kak. Nah, dapat ditulis dengan bentuk lain, yaitu 20.22 sama dengan 10. Ini dibacanya 20 dibagi 2 sama dengan 10. Seperti selanjutnya kita akan belajar halaman 128. Ayo membaca. Perhatikan penyelesaian pembagian tanpa meminjam berikut. 45 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Nah, di sini ada 3 langkah yang perlu kakak pahami ya. Seperti ini, langkah yang pertama, susun bilangan ke samping menjadi, nah ini dibaca 45 dibagi 3, ya Kak. Lalu langkah yang kedua, bagi 40-an dengan 3. Ya, 3 kali berapa yang hasilnya mendekati angka 4 dan bisa dibagi 3. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati angka 4 dan bisa dibagi 3. Kita tahu yaitu 3 kali 1. Nah, angka satunya ditulis di sini. 3 kali 1 sama dengan 3, ditulis di bawah angka 4. Nah, karena pembagian ini adalah pengurangan berulang, maka dikurangi sampai 45 ini habis atau menjadi 0, ya. Selanjutnya, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, langkah yang ketiga sudah seperti ini, maka angka 5 yang ini kita turunkan ke bawah ya Kak ya. Nah, di sini. Lalu 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati angka 15 atau sama dengan 15 dan bisa dibagi 3. 3 kali berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 15 dan bisa dibagi 3, yaitu 3 kali 5. Maka angka 5 ditulis di sebelahnya angka 1. 5
5 kali 3 atau 3 kali 5 sama dengan 15. Tulis di bawahnya. 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Maka pembagian ini sudah selesai, yaitu 45 dibagi 3 sama dengan 15. Seperti itu ya Kak, pengurangan berulang hingga hasilnya habis ya. Nah, tugas mandiri Kakak pada halaman 128. Ayo pahami dan jawab. Hanya bagian A saja ya, nomor 1 sampai dengan 5. Dan ayo bereksplorasi nomor 1 sampai dengan 8. Ini dikerjakan seperti cara tadi ya. Nah, kalau yang ini, Ibu contohkan nomor 1. Nomor 1 itu adalah 16 dibagi 2. Ya, 16 dibagi 2. Nah, ini 2-nya ada berapa? Sebanyak berapa kali? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di sini kita tulis 16 dibagi 2 sama dengan 8. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, 5 Kakak tulis sendiri, jawab sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan ke halaman 132 Kak. Pengaruh lingkungan terhadap tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan yang baik akan mendukung pertumbuhan tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan antara lain kandungan zat hara di tanah, sinar matahari, dan air. Tumbuhan akan tumbuh dengan subur jika ketiga faktor tersebut tersedia dengan melimpah. Jika kebutuhan unsur hara, sinar matahari, dan air terpenuhi, tumbuhan akan tumbuh dengan pesat. Tinggi tanaman akan bertambah dengan cepat dan daunnya lebih rimbun serta tidak berpenyakit. Tumbuhan yang mengalami perkembangan pesat akan dapat berkembang biak dengan cepat. Nah, selanjutnya kita ayo menyusun kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Nomor 1, siapa yang tahu itu kalimatnya seperti apa? Ya betul, tumbuhan membutuhkan unsur hara untuk tumbuh. Nomor 2, jika tumbuhan kekurangan air, maka akan layu. Nomor 3, tumbuhan yang terkena sinar matahari tidak dapat mati. Nomor 4, pertumbuhan tumbuhan dipengaruhi oleh lingkungan. Nomor 5, tumbuhan perlu dipupuk agar tumbuh dengan subur. Nah, Kakak tulis jawabannya ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya Kakak kerjakan dan jangan lupa Kakak simak pembelajaran hari ini dengan saksama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.